Hai semuanya, pernah ada momen di mana kalian membuka media sosial, lalu tanpa sadar membandingkan hidup sendiri dengan orang lain yang terlihat sudah jauh di depan? Teman lama sudah punya pekerjaan mapan, orang yang dulu sekelas, sekarang terlihat sukses. Bahkan ada yang sudah membangun keluarga, sementara kalian merasa masih di tempat yang sama, atau bahkan seperti mundur. Perasaan itu datang pelan, tapi berat. Seperti ada suara kecil yang berkata, kenapa hidup orang lain cepat sekali? Sementara hidup kita lambat begini. Dan di titik itu, tanpa disadari, kalian mulai merasa tertinggal. Rasa tertinggal ini bukan cuma soal pencapaian, tapi juga soal harga diri. Kalian mulai mempertanyakan kemampuan sendiri, mulai ragu dengan keputusan yang pernah diambil, dan bahkan bisa sampai pada titik merasa tidak cukup baik. Padahal, yang sering terlupakan adalah kenyataan bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Tidak ada garis start yang benar-benar sama, tidak ada medan yang benar-benar identik, dan tidak ada waktu yang benar-benar seragam. Tapi, karena kita terbiasa melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat prosesnya, kita jadi merasa bahwa kita sedang kalah dalam sebuah perlombaan yang bahkan tidak pernah kita daftari. Masalahnya bukan pada posisi kalian saat ini, tapi pada cara kita memaknai posisi itu. Ketika kita melihat hidup sebagai perlombaan, maka tertinggal berarti kalah. Tapi ketika kita melihat hidup sebagai perjalanan, maka tertinggal hanyalah bagian dari proses. Sayangnya banyak dari kita tidak diajarkan untuk menikmati proses. Kita dibiasakan untuk fokus pada hasil, pada pencapaian, pada standar-standar yang seringkali tidak kita buat sendiri. Kita tumbuh dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh masyarakat, bahkan oleh algoritma yang setiap hari kita konsumsi. Tanpa sadar, kita hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Tekanan untuk cepat berhasil, tekanan untuk tidak kalah dari orang lain, tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi itu, kita merasa gagal. Padahal, mungkin saja kita tidak gagal. Kita hanya sedang berada di fase yang berbeda. Tapi karena kita membandingkan fase kita dengan puncak orang lain, kita jadi merasa tidak cukup. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari, yaitu bahwa kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang lain. Kita melihat hasilnya, tapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumnya, tapi tidak melihat lelahnya. Kita melihat pencapaiannya, tapi tidak melihat kegagalannya. Sementara itu, kita melihat hidup kita secara utuh, termasuk semua kekurangan, semua kegagalan, semua keraguan. Tidak heran jika perbandingan itu terasa tidak adil, karena memang tidak pernah seimbang sejak awal. Ketika kalian merasa tertinggal, coba tanyakan pada diri sendiri, tertinggal dari siapa? Karena seringkali, jawaban dari pertanyaan itu tidak jelas. Kita hanya merasa tertinggal karena melihat orang lain bergerak lebih cepat, tanpa benar-benar tahu arah mereka. Kita membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, tanpa mempertimbangkan bahwa tujuan kita mungkin berbeda. Dan disitulah kita mulai kehilangan arah. Kita lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi apakah kita berjalan ke arah yang benar. Tidak semua yang cepat itu tepat. Dan tidak semua yang lambat itu salah. Ada orang yang terlihat sukses di usia muda, tapi merasa kosong di dalam. Ada yang terlambat memulai, tapi justru menemukan makna yang lebih dalam. Semua itu tidak bisa diukur dengan standar yang sama, karena setiap orang punya cerita yang berbeda. Perasaan tertinggal juga sering muncul karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada perkembangan. Kita melihat jarak antara posisi kita sekarang dengan posisi yang kita inginkan, lalu merasa itu terlalu jauh. Tapi kita lupa melihat seberapa jauh kita sudah berjalan. Kita lupa bahwa kita sudah melewati banyak hal, sudah belajar banyak hal, sudah bertahan dari banyak hal. Kita terlalu sibuk melihat ke depan, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita capai. Padahal, perkembangan tidak selalu terlihat besar. Kadang, perkembangan itu kecil, bahkan hampir tidak terasa. Seperti menjadi sedikit lebih sabar, sedikit lebih berani, atau sedikit lebih mengerti diri sendiri. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat seperti pencapaian besar, tapi justru itulah fondasi dari perubahan yang lebih besar. Sayangnya karena kita terbiasa mengukur keberhasilan dengan hal-hal yang terlihat, kita jadi mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berarti. Ketika kalian merasa tertinggal, mungkin yang perlu dilakukan bukan berlari lebih cepat, tapi berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memahami diri sendiri. Untuk bertanya, apakah jalan yang kita tempuh ini benar-benar kita inginkan? Atau hanya karena kita tidak ingin terlihat tertinggal dari orang lain?
Karena seringkali kita memaksakan diri untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan kita, hanya karena kita takut dianggap gagal. Ada perbedaan besar antara bergerak karena tujuan dan bergerak karena tekanan. Yang satu memberi makna, yang lainnya lagi hanya memberi kelelahan. Dan banyak dari kita terjebak pada yang kedua, karena kita terlalu sibuk mengejar validasi dari luar. Kita ingin diakui, ingin dianggap berhasil, ingin terlihat tidak kalah. Tapi semakin kita mengejar itu, semakin kita kehilangan diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa hidup tidak harus mengikuti timeline orang lain. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa di usia tertentu, kita harus sudah mencapai hal tertentu. Semua itu hanyalah konstruksi sosial yang tidak selalu relevan dengan kondisi setiap orang. Ada yang menemukan jalannya di usia muda, ada yang baru menemukan di usia yang lebih matang. Tidak ada yang lebih benar atau lebih salah, yang ada hanya berbeda. Ketika kalian merasa tertinggal, mungkin sebenarnya kalian hanya sedang berjalan dengan ritme yang berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang penting bukan seberapa cepat kalian berjalan, tapi apakah kalian terus bergerak. Bahkan langkah kecil pun tetap langkah. Bahkan kemajuan yang lambat pun tetap kemajuan. Selama kalian tidak berhenti, kalian tidak benar-benar tertinggal. Yang sering menjadi masalah bukanlah posisi kita, tapi cara kita melihat posisi itu. Kita terlalu keras pada diri sendiri, terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita gagal, terlalu mudah merasa tidak cukup. Padahal mungkin saja kita hanya butuh waktu lebih lama, dan itu tidak membuat kita lebih buruk, hanya berbeda. Kalian semua tidak sedang tertinggal, kalian hanya sedang menjalani proses yang tidak sama dengan orang lain. Dan mungkin justru di dalam proses itulah kalian sedang dibentuk menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap. Tapi karena proses itu tidak selalu indah, kita jadi sulit menghargainya. Kita sering ingin hasil yang cepat, tanpa benar-benar siap dengan konsekuensinya. Kita ingin sukses, tapi tidak selalu siap dengan tanggung jawab yang datang bersamanya. Kita ingin terlihat berhasil, tapi tidak selalu siap dengan tekanan yang menyertainya. Dan disitulah terkadang keterlambatan justru menjadi perlindungan, memberi kita waktu untuk belajar, untuk tumbuh, untuk memahami. Kalau dipikirkan lebih dalam, mungkin yang kita anggap sebagai tertinggal sebenarnya adalah waktu yang kita butuhkan untuk menjadi siap. Tapi karena kita membandingkannya dengan kecepatan orang lain, kita jadi melihatnya sebagai kekurangan. Padahal bisa jadi itu adalah kelebihan yang belum kita sadari. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang benar-benar mengerti kemana dia pergi. Dan selama kita masih terus belajar, terus mencoba, dan terus bergerak, kita tidak benar-benar tertinggal. Kita hanya sedang berada di jalur yang berbeda. Perasaan tertinggal seringkali datang bukan karena kita benar-benar berhenti, tapi karena kita merasa langkah kita tidak secepat orang lain. Kita berjalan, tapi sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat orang lain berlari, lalu merasa bahwa langkah kita tidak cukup. Padahal, kalau saja kita fokus pada jalan sendiri, mungkin langkah itu sudah cukup membawa kita ke tempat yang tepat. Kalian semua pasti pernah merasakan fase di mana usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya belum terlihat. Hari-hari terasa monoton, perkembangan terasa lambat, dan tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa dibanggakan. Di titik itu, pikiran mulai bermain. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah ini ada gunanya? Atau, kenapa tidak ada perubahan? Dan tanpa disadari, motivasi mulai turun. Masalahnya, kita sering menganggap bahwa hasil harus selalu terlihat dalam waktu dekat. Kita terbiasa dengan sesuatu yang instan, sehingga ketika proses membutuhkan waktu, kita merasa itu tidak bekerja. Padahal, banyak hal dalam hidup yang memang butuh waktu untuk tumbuh. Seperti menanam sesuatu, kita tidak bisa memaksa hasilnya keluar lebih cepat hanya karena kita tidak sabar. Ada fase dalam hidup yang memang tidak terlihat menarik. Fase di mana kita belajar, gagal, mencoba lagi, dan mengulang. Fase yang mungkin tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibanggakan, bahkan terkadang terasa sia-sia. Tapi justru di fase itulah fondasi sedang dibangun. Dan fondasi itu tidak selalu terlihat, tapi sangat menentukan. Kita sering iri pada hasil orang lain, tapi jarang iri pada prosesnya. Padahal proses itulah yang sebenarnya membentuk seseorang. Tanpa proses, hasil tidak punya makna. Tapi karena kita hanya melihat hasil, kita jadi lupa bahwa di balik itu ada waktu, ada usaha, ada kegagalan yang tidak kita lihat. Ketika kalian merasa tertinggal, coba lihat lagi perjalanan yang sudah dilalui. Mungkin tidak terlihat luar biasa, tapi pasti ada perubahan. Mungkin kecil, tapi nyata. Dan itu lebih penting daripada sekedar terlihat cepat di mata orang lain. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang terlihat paling berhasil, tapi siapa yang benar-benar merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kita semua punya waktu yang berbeda. Ada yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih lama.
Tapi bukan berarti yang cepat selalu lebih baik. Kadang yang lambat justru lebih kuat, karena mereka punya waktu untuk memahami, untuk belajar, dan untuk memperbaiki. Kalian semua tidak perlu terburu-buru hanya karena orang lain terlihat sudah sampai, karena mungkin tujuan kalian berbeda. Dan kalau tujuannya berbeda, maka jalannya juga tidak harus sama. Yang penting bukan mengikuti langkah orang lain, tapi menemukan langkah sendiri. Perasaan tertinggal akan selalu ada selama kita masih membandingkan, dan membandingkan adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita merespons perbandingan itu. Apakah kita menjadikannya sebagai motivasi, atau justru sebagai alasan untuk merendahkan diri sendiri? Kita tidak bisa mengontrol seberapa cepat orang lain berjalan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melangkah. Kita bisa memilih untuk tetap bergerak meskipun pelan. Kita bisa memilih untuk tetap percaya meskipun belum ada hasil. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi itu yang membedakan antara yang berhenti dan yang terus berjalan. Ketika kalian merasa tertinggal, mungkin yang perlu diingat adalah bahwa hidup bukan garis lurus. Ada naik, ada turun, ada cepat, ada lambat. Dan semua itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang benar-benar tertinggal, selama kita tidak berhenti. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar ketika merasa tertinggal, yaitu menganggap bahwa waktu sudah hampir habis. Kita melihat usia, melihat pencapaian orang lain, lalu merasa bahwa kita sudah terlambat untuk memulai atau mengejar sesuatu. Padahal, perasaan terlambat itu seringkali hanya ilusi yang diciptakan oleh standar luar, bukan kenyataan yang mutlak. Kalian semua hidup dalam dunia yang serba cepat, di mana keberhasilan sering ditampilkan seolah-olah harus dicapai secepat mungkin. Kita melihat cerita-cerita tentang orang yang sukses di usia muda, lalu tanpa sadar menjadikannya sebagai patokan. Akhirnya, ketika kita tidak berada di posisi yang sama, kita merasa tertinggal. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari realitas. Tidak semua orang punya titik awal yang sama. Ada yang sudah punya akses, ada yang harus membangun dari nol, ada yang didukung penuh, ada yang harus berjuang sendirian. Tapi semua itu jarang terlihat, karena yang sering ditampilkan hanyalah hasil akhirnya. Dan ketika kita membandingkan diri dengan hasil orang lain tanpa melihat latar belakangnya, kita sedang membandingkan sesuatu yang tidak setara. Perasaan tertinggal juga sering membuat kita terburu-buru mengambil keputusan. Kita ingin cepat menyusul, ingin segera mengejar ketertinggalan, sampai akhirnya kita memilih jalan yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Kita memaksakan diri untuk mengikuti tren, mengikuti apa yang dianggap sukses, tanpa benar-benar memahami apakah itu cocok untuk kita atau tidak. Padahal, keputusan yang diambil karena tekanan seringkali tidak bertahan lama. Kita mungkin bisa bergerak cepat, tapi tidak selalu bisa bertahan. Dan pada akhirnya, kita kembali merasa tertinggal, bahkan mungkin lebih jauh dari sebelumnya. Karena kita tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan arah. Kita perlu belajar membedakan antara bergerak cepat dan bergerak tepat. Tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk. Yang penting adalah konsistensi, karena pada akhirnya, yang membawa kita sampai bukan kecepatan, tapi ketekunan. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak cukup. Tapi seringkali, hasil itu tidak langsung terlihat. Ada jeda antara usaha dan hasil, dan jeda itu sering membuat kita ragu. Di dalam jeda itu, banyak orang memilih untuk berhenti, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka merasa tidak ada perkembangan. Padahal perkembangan itu sedang terjadi, hanya saja tidak langsung terlihat. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, kita tidak melihatnya, tapi itu yang membuat pohon bisa berdiri kuat. Ketika kalian merasa tertinggal, mungkin yang perlu dilakukan bukan mempercepat langkah, tapi memperkuat fondasi. Bukan mencari jalan pintas, tapi memperdalam kemampuan. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Kita sering menganggap bahwa hidup orang lain lebih mudah, hanya karena kita tidak melihat perjuangannya. Kita hanya melihat hasilnya, lalu menganggap bahwa mereka beruntung. Padahal, mungkin saja mereka sudah melewati banyak hal yang kita tidak tahu. Dan jika kita berada di posisi mereka, belum tentu kita bisa melalui hal yang sama. Perasaan tertinggal juga bisa membuat kita kehilangan rasa syukur. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Padahal, setiap orang punya sesuatu yang bisa disyukuri. Dan rasa syukur itu penting, bukan untuk membuat kita puas tanpa berkembang,
tapi untuk menjaga kita tetap waras di tengah perjalanan. Kalian semua tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup, karena kecukupan itu tidak datang dari perbandingan, tapi dari penerimaan. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita berhenti menyiksa diri sendiri dengan standar yang tidak realistis. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Kita mulai bisa menghargai proses, memahami diri sendiri, dan menentukan arah yang benar-benar sesuai. Dan di titik itu, perasaan tertinggal perlahan mulai hilang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur dengan dirinya sendiri. Dan selama kita masih terus bergerak, sekecil apapun langkah itu, kita tidak benar-benar tertinggal. Kita hanya sedang menjalani waktu kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kadang yang membuat perasaan tertinggal terasa semakin berat bukan karena kenyataannya memang sejauh itu, tetapi karena pikiran kita terus mengulang-ulang narasi yang sama setiap hari. Kita bangun pagi dengan perasaan biasa saja, lalu perlahan mulai membandingkan, mulai mengingat siapa yang sudah lebih dulu berhasil, siapa yang sudah lebih dulu sampai di titik yang kita inginkan, dan dari situ energi kita terkuras bahkan sebelum benar-benar memulai hari. Pikiran seperti ini tidak selalu muncul dengan suara keras, justru sering hadir dalam bentuk yang halus, seperti rasa tidak percaya diri, rasa ragu saat mengambil langkah, atau bahkan rasa malas yang tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, rasa malas itu seringkali bukan karena kita tidak mau bergerak, tapi karena kita takut bergerak tidak akan membawa hasil yang cukup cepat seperti yang kita harapkan. Kalian semua perlu memahami bahwa pikiran bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi jebakan. Ketika kita terus memberi makan pikiran dengan perbandingan, maka pikiran akan menguatkan keyakinan bahwa kita memang tertinggal. Setiap kali melihat orang lain berhasil, pikiran langsung menarik kesimpulan, lihat, mereka sudah sampai, kita belum. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kita percaya bahwa itu adalah kebenaran mutlak, padahal itu hanya sudut pandang yang belum tentu lengkap. Kita tidak melihat perjuangan mereka, kita tidak melihat titik jatuh mereka, kita hanya melihat hasil akhirnya, lalu menjadikannya sebagai tolok ukur untuk menilai diri sendiri. Disinilah pentingnya menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua yang terlintas di kepala adalah fakta. Ada banyak hal yang hanya asumsi, hanya interpretasi, bahkan hanya ketakutan yang belum tentu terjadi. Tapi karena kita jarang mempertanyakan pikiran kita sendiri, kita cenderung langsung mempercayainya. Dan ketika pikiran itu mengatakan bahwa kita tertinggal, kita langsung merasa kecil, langsung merasa tidak cukup, tanpa mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan jika setiap kali pikiran itu muncul, kita tidak langsung percaya, tapi justru bertanya balik, benarkah kita tertinggal, atau kita hanya sedang berjalan dengan tempo yang berbeda? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri, karena seringkali masalahnya bukan pada kondisi kita, tapi pada interpretasi kita terhadap kondisi tersebut. Kita terlalu cepat memberi label negatif pada diri sendiri, tanpa memberi ruang untuk melihat kemungkinan lain. Perasaan tertinggal juga sering membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol. Kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain lakukan, sampai lupa memperhatikan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kita ingin langsung melompat jauh ke depan, tapi lupa bahwa langkah kecil yang konsisten justru lebih penting. Kita ingin perubahan besar, tapi mengabaikan perubahan kecil yang sebenarnya sedang terjadi setiap hari. Kalian semua mungkin tidak langsung melihat hasil dari apa yang dilakukan sekarang, tapi bukan berarti itu sia-sia. Setiap usaha, sekecil apapun, tetap meninggalkan jejak. Mungkin tidak terlihat hari ini, mungkin tidak terasa minggu ini, tapi dalam jangka panjang, itu akan terakumulasi menjadi sesuatu yang berarti. Masalahnya, kita sering tidak sabar untuk melihat hasil itu. Kita ingin bukti sekarang juga, kita ingin kepastian sekarang juga, dan ketika itu tidak datang, kita mulai meragukan semuanya. Padahal dalam banyak hal, kepastian memang tidak datang di awal. Kita harus tetap berjalan meskipun belum tahu hasilnya seperti apa. Dan ini bukan hal yang mudah, karena kita hidup dalam budaya yang sangat menghargai hasil. Kita diajarkan untuk menunjukkan pencapaian, untuk membuktikan keberhasilan, untuk mendapatkan pengakuan, tapi jarang diajarkan bagaimana tetap bertahan ketika hasil belum terlihat. Di titik inilah banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka merasa tidak ada progres.
Padahal progres itu tidak selalu terlihat dari luar. Kadang progres itu terjadi di dalam, seperti cara kita berpikir yang mulai berubah, cara kita merespons masalah yang mulai lebih tenang, atau keberanian kita yang perlahan meningkat. Hal-hal seperti ini mungkin tidak bisa dipamerkan, tapi sangat menentukan arah hidup kita ke depan. Ketika kalian merasa tertinggal, mungkin yang perlu dilakukan bukan menambah kecepatan, tapi memperbaiki arah dan cara berpikir. Karena kalau arah kita sudah benar, langkah kecil pun tetap akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Dan kalau cara berpikir kita sehat, perjalanan yang panjang pun tidak akan terasa terlalu melelahkan. Kita tidak lagi melihat diri sendiri sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang sedang berproses. Dan yang paling penting, kita mulai berhenti menyiksa diri sendiri dengan standar yang bukan milik kita. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Apakah kita merasa berkembang? Apakah kita merasa lebih baik dari sebelumnya? Apakah kita merasa lebih mengenal diri sendiri? Kalau jawabannya iya, maka sebenarnya kita tidak tertinggal. Ada momen dalam hidup di mana kita merasa seperti berjalan sendirian, sementara orang lain sudah menemukan jalannya masing-masing. Kita melihat mereka terlihat yakin, terlihat tahu apa yang mereka lakukan, sementara kita masih mencoba memahami arah sendiri. Perasaan ini sering membuat kita merasa seolah-olah kita adalah satu-satunya yang belum menemukan sesuatu, seolah-olah semua orang sudah lebih dulu mengerti hidup dan hanya kita yang masih bingung. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang yang terlihat yakin di luar, tapi sebenarnya juga sedang mencari di dalam. Banyak yang terlihat sudah punya arah, tapi sebenarnya masih mencoba menyesuaikan. Hanya saja, tidak semua orang menunjukkan kebingungan mereka. Tidak semua orang membagikan proses mereka yang tidak rapi. Yang terlihat di permukaan seringkali hanyalah bagian yang sudah dipoles, yang sudah siap dilihat, bukan keseluruhan cerita. Kalian semua tidak sendirian dalam perasaan ini. Hanya saja, karena setiap orang menyimpannya dengan cara masing-masing, kita jadi merasa bahwa kita adalah satu-satunya yang mengalaminya. Ini yang membuat perasaan tertinggal terasa semakin dalam, karena kita merasa berbeda, merasa tertinggal, dan merasa tidak punya tempat untuk memahami itu semua. Ketika kita merasa seperti ini, seringkali kita mulai meragukan nilai diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang salah dengan kita? Atau kenapa kita tidak seperti mereka? Dan pertanyaan-pertanyaan ini perlahan mengikis kepercayaan diri. Kita mulai melihat diri sendiri sebagai seseorang yang kurang, bukan sebagai seseorang yang sedang berkembang. Padahal, setiap orang punya waktu untuk menemukan dirinya sendiri. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Dan yang butuh waktu lebih lama bukan berarti lebih buruk. Justru seringkali, mereka yang butuh waktu lebih lama memiliki pemahaman yang lebih dalam karena mereka benar-benar melalui proses pencarian itu. Kita perlu berhenti menganggap kebingungan sebagai kelemahan. Kebingungan justru tanda bahwa kita sedang berpikir, sedang mencoba memahami, sedang tidak asal mengikuti. Dan itu adalah hal yang baik, karena hidup yang dijalani tanpa pemahaman seringkali terasa kosong, meskipun terlihat sukses di luar. Kalian semua berhak untuk mengambil waktu dalam memahami diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru hanya karena orang lain terlihat sudah menemukan jawabannya, karena jawaban yang dipaksakan seringkali tidak bertahan lama. Lebih baik berjalan pelan tapi benar-benar mengerti, daripada cepat tapi tidak tahu kenapa. Perasaan tertinggal juga sering membuat kita menutup diri dari kemungkinan baru. Kita merasa sudah terlalu jauh tertinggal, sehingga apapun yang kita mulai sekarang terasa percuma. Kita berpikir, untuk apa mencoba kalau orang lain sudah jauh di depan? Dan pikiran seperti ini sangat berbahaya, karena bisa membuat kita berhenti sebelum benar-benar mencoba. Padahal, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang berarti. Selama kita masih punya waktu dan kesempatan, kita selalu bisa bergerak. Mungkin tidak akan langsung menyamai orang lain, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah berkembang dari posisi kita sekarang. Kalian semua tidak perlu mengejar posisi orang lain untuk merasa cukup. Yang perlu dilakukan adalah bergerak dari posisi kalian sendiri. Karena setiap langkah yang kalian ambil tetap membawa perubahan, sekecil apapun itu. Dan perubahan itu lebih penting daripada sekedar terlihat sejajar dengan orang lain. Ketika kita mulai fokus pada perjalanan sendiri, kita akan menyadari bahwa perasaan tertinggal itu perlahan memudar. Bukan karena posisi kita tiba-tiba berubah drastis, tapi karena cara kita melihat diri sendiri berubah. Kita tidak lagi melihat diri sebagai seseorang yang kalah, tapi sebagai seseorang yang sedang dalam proses.
Dan di titik itu, kita mulai menemukan ketenangan. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kita tidak lagi melawan diri sendiri. Kita menerima bahwa hidup kita punya ritme sendiri, dan kita memilih untuk berjalan sesuai ritme itu, bukan memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Ada hal lain yang sering tidak disadari ketika kita merasa tertinggal, yaitu kita mulai kehilangan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Kita menjadi terlalu berhati-hati, terlalu takut gagal, karena merasa posisi kita sudah cukup tertinggal. Kita berpikir bahwa kita tidak punya ruang lagi untuk membuat kesalahan. Padahal, justru disitulah letak kesalahannya. Kita menganggap bahwa kita harus langsung benar, harus langsung berhasil. Padahal tidak ada proses yang seperti itu. Kalian semua perlu memahami bahwa kegagalan bukanlah bukti bahwa kita tidak mampu, tapi bagian dari proses untuk menjadi mampu. Tidak ada orang yang langsung berhasil tanpa melalui fase mencoba dan gagal. Tapi karena kita hanya melihat hasil akhirnya, kita jadi berpikir bahwa mereka tidak pernah gagal. Dan ketika kita sendiri mengalami kegagalan, kita langsung merasa tertinggal lebih jauh. Padahal kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat kita tertinggal. Justru sebaliknya, kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang bergerak. Orang yang benar-benar tertinggal adalah mereka yang berhenti mencoba. Dan seringkali, yang membuat kita berhenti bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu takut terlihat gagal di mata orang lain. Kita hidup dalam lingkungan yang sering menilai hasil, bukan proses. Kita takut dianggap tidak berhasil, takut terlihat tidak kompeten, takut dibandingkan. Dan ketakutan ini membuat kita menahan diri. Kita memilih untuk tidak mencoba daripada harus menghadapi kemungkinan gagal. Padahal, dengan tidak mencoba, kita sudah memastikan bahwa kita tidak akan berkembang. Ketika kalian merasa tertinggal, justru itu adalah alasan untuk mencoba lebih banyak hal, bukan lebih sedikit. Bukan untuk mengejar orang lain, tapi untuk menemukan potensi diri sendiri. Karena seringkali, kita belum tahu kemampuan kita sejauh apa, hanya karena kita belum memberi diri kita kesempatan untuk mencoba. Kita tidak bisa menunggu rasa percaya diri datang baru mulai bergerak. Justru dengan bergerak, rasa percaya diri itu akan terbentuk. Dan proses ini tidak instan. Akan ada rasa ragu, akan ada ketidakpastian, tapi itu bagian dari perjalanan. Tidak perlu menunggu semuanya terasa siap, karena seringkali kesiapan itu datang di tengah proses, bukan di awal. Kalian semua punya potensi yang mungkin belum sepenuhnya tergali, bukan karena tidak ada, tapi karena belum diberi kesempatan. Dan kesempatan itu tidak selalu datang dari luar. Seringkali kita sendiri yang harus menciptakannya, dengan mencoba hal baru, dengan keluar dari zona nyaman, dengan berani mengambil langkah meskipun belum yakin. Perasaan tertinggal tidak akan hilang hanya dengan berpikir positif. Perasaan itu akan berkurang ketika kita mulai bergerak. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, sekecil apapun, kita mulai merasakan bahwa kita tidak diam. Dan dari situ, perlahan rasa percaya diri akan tumbuh. Tidak perlu menunggu langkah besar, langkah kecil pun cukup. Yang penting adalah konsistensi. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan berulang kali. Dan ketika kita terus melakukannya, tanpa sadar, kita sudah bergerak jauh dari titik awal. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk mulai, tidak perlu menjadi yang terbaik untuk mencoba. Yang penting adalah berani memulai, karena tanpa memulai, kita tidak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa berkembang. Dan mungkin, yang selama ini kita anggap sebagai tertinggal, hanyalah fase sebelum kita benar-benar menemukan arah. Fase yang terasa tidak nyaman, tapi sangat penting. Fase yang mengajarkan kita banyak hal, meskipun tidak selalu menyenangkan. Dan ketika kita berhasil melewati fase itu, kita akan melihat bahwa kita sebenarnya tidak tertinggal. Kita hanya sedang dipersiapkan. Pada akhirnya, perasaan tertinggal bukan sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya, tapi sesuatu yang perlu dipahami. Karena di dalam perasaan itu, ada pesan tentang apa yang kita inginkan, tentang apa yang kita nilai penting, dan tentang arah yang sebenarnya ingin kita tuju. Tapi kalau kita hanya fokus pada rasa tidak nyamannya, kita tidak akan pernah melihat pesan itu. Kalian semua mungkin tidak berada di posisi yang diinginkan saat ini, tapi bukan berarti kalian tidak akan sampai. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukan hal yang buruk. Kadang justru di luar rencana itulah kita menemukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Kita perlu belajar untuk memberi waktu pada diri sendiri. Tidak semua hal harus selesai sekarang. Tidak semua tujuan harus tercapai dalam waktu dekat. Ada hal-hal yang memang membutuhkan proses panjang dan itu tidak membuatnya kurang berharga. Justru karena prosesnya panjang, hasilnya menjadi lebih berarti. Perasaan tertinggal seringkali membuat kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi juga tentang mengalami sesuatu, tentang belajar, tentang memahami, tentang tumbuh. Kalau kita hanya fokus pada hasil, kita akan kehilangan banyak hal di sepanjang perjalanan. Kalian semua berhak untuk menikmati proses, meskipun proses itu tidak selalu mudah. Berhak untuk merasa bangga pada langkah kecil, meskipun tidak terlihat besar. Berhak untuk berjalan dengan ritme sendiri, meskipun tidak sama dengan orang lain. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar dengan apa yang sedang dijalani. Ketika kita mulai menerima bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita mulai merasa cukup, bukan karena semuanya sudah tercapai, tapi karena kita tahu bahwa kita sedang menuju ke sana. Dan perasaan itu jauh lebih menenangkan daripada sekedar terlihat berhasil di mata orang lain. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus bergerak, terus belajar, dan terus memahami diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa fase di mana kita merasa tertinggal itu justru adalah fase yang paling membentuk kita. Fase yang membuat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengerti arti perjalanan. Dan di titik itu, kita akan tersenyum, bukan karena kita sudah sampai lebih cepat, tapi karena kita tidak menyerah saat merasa tertinggal. Kalian semua tidak sedang kalah, kalian hanya sedang berjalan dengan cara yang tidak sama. Dan selama kalian tidak berhenti, tidak ada kata benar-benar tertinggal dalam hidup ini.